البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-hadits at-tasi' wal khamsun ba'da 859. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 rakaah. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat di malam hari itu 11 rakaat. Fa idza tala al-fajr shalla rak'ataini khafifatain. Kemudian apabila fajar telah terbit, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Summa taja'ala syiqqihil aiman. Kemudian beliau berbaring pada sisi badan beliau sebelah kanan. Hatta yaji al-mu'adzinu fayu'dzinah. Sehingga yaitu kemudian sampai datanglah si muadzin untuk memberitakan kepada beliau, memberitahu bahwasanya waktunya telah tiba. Muttafaqun alaih. Di sini Aisyah menyebutkan tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Yaitu beliau kalau di rumah, kalau sedang tidak dilihat banyak orang, memang beliau ini ibadahnya banyak. Dalam satu malam qiyamul lailnya itu adalah 11 rakaat. Inilah yang menjadi kebiasaan Nabi, dicontohkan oleh beliau. Terkadang ditambah dengan apa? Dengan 2 rakaat lagi yang sebagai ba'diyahnya menjadi 13, dan sanadnya sahih dari Aisyah, juga dari Ummi Salamah dan yang lain-lain. Terkadang kurang dari itu sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah, tapi seringnya adalah 11. Adapun kalau sampai 23 ini tidak ada satupun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sahih dari sebagian salaf melakukan sampai 23 sebagai ijtihad dari sebagian salaf demikian. Satupun tak ada yang sampai mengatakan bid'ah. Syekh Muqbil mengatakan saya tidak berani mengatakan itu bid'ah karena memang Nabi tidak memberikan batasan. Asal dari fi'il adalah istihbab, kecuali kalau Nabi membatasi hanya sekian. Sebagian mereka berijtihad, yaitu salaf berijtihad dengan keumuman hadis Nabi qiyamul lail matna. Salat malam itu 2-2. Nah, tidak dibatasi maksimalnya berapa. Cuma khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa apabila betul-betul Nabi sengaja tidak melakukan suatu amalan, lalu orang ini melakukan, padahal itu terkait dengan ibadah, jadi bid'ah. Sementara Nabi melakukan, cuma bilangannya beliau tidak membatasi. Qiyamul lail dilakukan, tapi Nabi tidak membatasi. Hanya saja beliau selalu melakukan apa? 11. Makanya Syekhul Islam di dalam fatwa beliau membolehkan mengikuti pendapat jumhur, boleh lebih dari 13. Cuma kita 11 saja itu sudah bagus kalau mampu istiqamah. Dan sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi, tidak sampai memberatkan diri, akhirnya untuk ibadah yang lain jadi melemah dan sebagainya. Akhirnya seperti yang terjadi di banyak tempat di Indonesia, masjid-masjid sufiyah itu sholatnya memang betul-betul mematuk. Bacanya pun bacaan seperti apa itu namanya, kereta ekspres yang melaju sangat. Tak ada tomaknina, bukan tomaknina, tak ada apa istilahnya, tartil. Dalam satu nafas atau 2 nafas selesai Al-Fatihah. Lalu apa yang diinginkan dari seperti itu dan apa yang didapatkan? Entah, khawatirnya tidak sah. Khawatirnya kalau sampai tidak tomaknina dalam rukuk dan sujudnya. Apalagi panjang pendeknya memang kacau, betul-betul kacau panjang pendek Al-Fatihah yang seperti itu. Apa? Entah. Nanti orang enggak baca. Jelas sekedar kalimat, sekedar
tak lafaz zikir tidak membatalkan sholat karena masih berupa zikir. Cuma apakah Fatihahnya sah sementara panjang pendeknya sudah tidak diperhatikan lagi? Khawatirnya tidak sah. Panjang pendeknya sudah ini tulis, tak ya ikut-ikutan. Baik. Adapun beberapa masjid sufiah yang memang pondok bukan punya orang awam, yang pondok memang 1 juz setiap malamnya di beberapa tempat. Tapi yang lain-lain yang di kampung-kampung memang betul-betul ekspres, 23 rakaat hanya dalam berapa itu waktu itu? 10 menit atau 15 menit selesai. Alhamdulillah. Untuk apa lalu qiyamul lail macam itu? Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Padahal di dalam Al-Fatihah kita betul-betul sedang bicara dengan Allah. Kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah mengatakan hamidani abdi. Kita mengatakan ar-rahmanir rahim. Allah Ta'ala mengatakan asna alayya abdi. Yang tadi langsung tak peduli, tak ambil berat. Allah menjawab, Allah tak menjawab. Yang penting selesai Al-Fatihah tanpa ada mat. Semuanya dibaca tanpa ada mat. Nah itu naudzubillah. Kecuali yang terakhir baru walad dhalin, baru ada matnya itu. Naudzubillah. Sementara anak waktu itu masih kecil memang sering kentut. Biasa anak-anak kan perutnya sering senang batal. Jadi begitu batal wudhu mungkin langsung tertinggal 6 rakaat. Namanya sholatnya ekspres. 6 rakaat, kadang 4 rakaat, tergantung imamnya sedang semangat kan sedang agak slow sedikit. Slow tapi masih laju sangat. Intinya adalah jauh dari ajaran Nabi. Naudzubillah. Baru ini doang ada video solatnya Nabi Umar dibaca Fatihah dan Subhanallah. Betul ada yang ini mazhab lain. Mazhab siapa lain itu lain siapa? Mazhab yang baca lagi. Oh iya, cucu Nabi tapi tidak mencontohkan, tidak mengikuti Nabi. Macam mana itu? Apa yang dibanggakan? Sekarang di Indonesia Habib sedang banyak kritikan, sedang banyak diserang oleh orang-orang yang akalnya masih sehat. Karena banyak membuat bid'ah, buat kacauan. Ada yang terang-terangan saya Habib, saya pasti masuk surga walaupun saya minum khamar. Naudzubillah. Orang banyak yang protes. Tak akan hukum hanya untuk kami orang-orang kecil, orang besar, orang-orang yang sudah dianggap besar hukum tak berlaku. Banyak yang protes, orang-orang yang punya akal. Dan seterusnya banyak. Sekarang sedang banyak kritikan terhadap Habib-Habib itu. Dibongkar penipuannya dan sebagainya. Ya memang banyak yang menipu. Baik, intinya Nabi tidak mencontohkan kebatilan-kebatilan yang seperti itu. Salat 11 rakaat dalam keadaan tartil, dalam keadaan kalau melewati ayat rahmat, beliau berhenti, kemudian memohon rahmat. Kalau melewati ayat azab, beliau berhenti dan beliau memohon perlindungan dari azab Allah Ta'ala dan seterusnya. Dan ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i sebagaimana di dalam Syiar Alamin Nubala. Sampai-sampai rawinya mengatakan seakan-akan Al-Quran itu turun kepada beliau, sehingga betul-betul beliau selalu berdoa ketika melewati ayat-ayat yang seperti itu, mencontoh Nabi Muhammad. Nah, ini baru betul. Orang besar itu mencontoh Nabi, bukan malah membuat ajaran sesuai dengan ra'yunya sendiri. Imam Syafi'i berusaha ikut Nabi. Kemudian fa'idha tala al-fajr, kemudian apabila fajar itu telah menyingsing, telah terbit, shalla rak'ataini khafifatain, beliau melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Ringan maksudnya bagaimana? Tetap membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat yang lain, tapi pendek saja dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Itulah yang betul menurut pendapat jumhur. Bukan saking ringannya sampai hanya Al-Fatihah saja, walaupun boleh yang setelah Al-Fatihah tidak wajib, tetapi mustahabnya adalah tetap membaca beberapa ayat dan semacam itu. Summa taja ila syiqihil aiman, kemudian Nabi berbaring pada sisi badan sebelah kanan. Tetap apa? Ini disunahkan untuk berbaringnya adalah sebelah kanan. Walaupun nanti mungkin ketika sempat tertidur berubah posisi, ini tidak masalah.
Dan Imam Nawawi mengatakan ini semua adalah mustahab, tidak sampai wajib. Tujuannya adalah agar jantung itu tidak betul-betul tertidur, sehingga boleh jadi akan terlewatkan apa yang penting untuk segera bangun untuk sholat subuh dan sebagainya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus senantiasa siap sedia mendapatkan wahyu. Sampai-sampai memang matanya tidur, tetapi hati Nabi, hati para Rasul itu tidak tidur memang. Iya, maksudnya Rasulullah dia buat witir dulu, lepas itu baru yang akhir dua. Iya, betul. Makanya ini apa? 11 rakaat. Kemudian setelah terbit fajar, berarti apa? Witirnya adalah sebelum terbit fajar. Adapun 2 rakaat yang ini jelas ini 2 rakaat fajar, rakaat al-fajr, yaitu qabliyah subuh, karena ini sudah terbit fajar. Adapun kalau yang 13 rakaat maka memang ada khilaf, namun jumhur mengatakan itu masih qiyamul lail, dianggap sebagai ba'diyah dari qiyamul lail. Yang mana? Oh, jelas sebelum sholat subuh, betul. Sekitar apa? Khafifatain, karena sholat subuhnya Nabi itu panjang bacaannya. Yang ini adalah yang qabliyahnya. Kemudian apa hikmahnya tidur di sini disebutkan oleh kebanyakan para pensyarah, maksudnya adalah yaitu untuk istirahat sebentar setelah sebelumnya itu beliau qiyamul lailnya panjang, perlu istirahat sebentar karena memang badan manusia itu perlu istirahat setelah banyak kerja, banyak sholat, kemudian istirahat sebentar. Dan ini dilakukan oleh Nabi adalah di rumah, sebagaimana dalam hadis ini, hadis Aisyah, hadis Ummi Salamah, juga hadis Ibni Abbas. Nabi melakukan itu di rumah, bukan pergi ke masjid kemudian habis azan kedua malah setelah sholat 2 rakaat kemudian tidur semuanya berbaring di shaf pertama. Ini tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan demikian. Makanya Syekh Yahya mengatakan lakukan seperti zahir hadisnya, yaitu di rumah, karena tidak dicontohkan Nabi dan para sahabat itu mereka berbaring di rakaat pertama semuanya berbaring tidur dan sebagainya. Tapi lakukan itu di rumah, kata beliau, sebagaimana yang Nabi contohkan. Kalau ikut Nabi, ikut sesuai sebagaimana mestinya. Ikut Nabi yaitu setelah 2 rakaat kemudian berbaring, ya sudah berarti ikut Nabi juga, yaitu Nabi melakukan itu di rumah untuk masalah yang seperti ini. Karena seandainya ini menjadi suatu syiar dilakukan di masjid, niscaya itu diriwayatkan, niscaya itu akan disebutkan dalam riwayat orang-orang semuanya berbaring sebelum iqamat dan sebagainya. Ternyata tidak demikian, menunjukkan ini adalah di rumah, sekedar istirahat setelah qiyamul lail yang panjang. Adapun kalau hanya sholat witir 1 rakaat, tak ada keletihan apapun, bukan berarti terlarang untuk berbaring, boleh aja baring-baring sekejap. Tapi apa? Sebaiknya di rumah, agar tidak dicontoh orang awam nanti. Orang awam masuk semuanya baring itu 1 rakaat, shaf semuanya baring semua. Dianggap itu sebagai suatu sunnah. Padahal ini bukan sebagai sunnah, tetapi sekedar istirahat. Istilahnya adalah mubah yang seperti ini. Hatta yaji al muadzin, sehingga datanglah si muadzin. Si muadzin datang ke rumah Nabi memberitakan sudah tiba waktunya untuk iqamat, bukan untuk apa ini namanya, untuk adzan subuh. Jelas adzan subuh sudah dikumandangkan. Fayu'dzinah, kemudian memberikan pemberitaan kepada beliau. Baik. Demikian pula hadis ini datang dari Ibni Abbas. Nabi baring-baring, kemudian si muadzin, terkadang Bilal, datang ke depan pintu Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, as-shalah." Wahai Rasulullah, sholat, yaitu sudah tiba waktunya untuk sholat subuh. Adapun sholat qobliyah, Nabi sudah melakukan itu di rumah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.